Kita baru saja menyaksikan sesuatu hal yang mustahil. Setelah melalui berbagai drama selama beberapa bulan terakhir, LeBron dan Bronny James akan menjadi duet ayah anak pertama sepanjang sejarah NBA. Semua hal ini berjalan sesuai dengan rencana LeBron, dan kita akan melihat sesuatu yang jauh lebih menarik dan merinding dari mereka dalam waktu dekat. Bronny James merupakan salah satu nama yang sering jadi bahan perbincangan banyak orang selama setahun terakhir. Hanya setelah semusim saja bersama University of South California atau USC, Bronny memutuskan untuk bergabung di NBA Draft 2024. Langsung masuk NBA setelah bermain 1 tahun di tingkat perkuliahan memang sudah menjadi tren di era modern ini. Namun, Bronny memiliki situasi dan kondisi yang lebih unik. Setahun yang lalu, ia hampir saja kehilangan hidupnya karena mengalami henti jantung saat latihan. Namun, ia berhasil pulih dan kembali bermain di lapangan untuk membela kampusnya serta mengejar mimpinya untuk bermain di NBA. Catatan statistik, performa di lapangan, hingga akurasi tembakannya pun masih cukup buruk sebagai prospek NBA. Namun, Bronny tetap menerima undangan untuk menghadiri NBA Draft Combine tahun ini bersama prospek-prospek hebat lainnya di seluruh dunia. Kita semua pastinya sudah tahu alasan kenapa ia masih diundang dan terus dibicarakan oleh para media dan fans. Meski Bronny memang berhasil tampil solid di NBA Draft Combine, para pengamat dan pencari bakat di sana terus berusaha keras agar tetap realistis terhadap potensi Bronny. Banyak yang menyebut jika sebaiknya Bronny kembali saja ke USC untuk 1 atau beberapa tahun lagi demi mengasah kemampuannya. Namun pada akhirnya Bronny memutuskan untuk tetap lanjut masuk NBA Draft. Jadi ia disebut-sebut hanya akan terpilih di ronde kedua saja. Dan itu pun di sekitar 10 urutan terakhir. Hal tersebut pun sudah terbukti. Pada hari pertama NBA Draft, namanya tidak disebut sama sekali di ronde pertama. Jadi otomatis harapan Bronny untuk terpilih adalah di ronde kedua. Dan kebetulan tahun ini Los Angeles Lakers memegang urutan ke-55 di ronde kedua. Rich Paul, agen Bronny sekaligus LeBron, menyebut jika menjelang NBA Draft tahun ini, Bronny hanya mengikuti sesi latihan bersama 2 tim saja, yaitu Lakers dan Phoenix Suns. Tapi Suns tidak memiliki hak pilih sama sekali di ronde kedua, jadi kemungkinan besar Bronny akan dipilih oleh Lakers. Dan sejarah baru di NBA pun akhirnya tertulis. With the 55th pick in the 2024 NBA Draft, the Los Angeles Lakers select Bronny James. Dengan dipilihnya Bronny oleh Lakers, maka sudah pasti ia akan bermain bersama ayahnya sendiri. Mengapa pada akhirnya Lakers memutuskan untuk memilih Bronny? Sebenarnya secara tidak langsung, LeBron sudah mengupayakan segala cara yang ia punya untuk mendorong Lakers agar memilih Bronny. Beberapa tahun lalu, ia memberitahu mimpi terbesarnya untuk bermain dengan anaknya di NBA. Namun, seiring berjalannya waktu, melihat kesehatan dan performa Bronny yang kurang di USC, LeBron jadi hanya sekedar berharap ia dapat bermain di satu lapangan bersama anaknya di NBA. Bahkan paling tidak, Bronny dapat bermain di NBA, meskipun ia tidak dapat bermain bersama ataupun melawannya. Selain itu, LeBron juga sering memberikan pesan-pesan yang ambigu akhir-akhir ini. Setelah dikalahkan di final wilayah barat tahun lalu, LeBron mengatakan bahwa waktu pensiunnya sudah makin dekat. Kemudian dalam podcastnya dengan JJ Redick, LeBron menyebut jika ia merindukan Kyrie Irving sebagai rekan andalannya di lapangan. Tak hanya itu, LeBron juga memutuskan untuk mengakhiri kontraknya dengan Lakers musim ini dan menjadi seorang free agent. Dengan situasi seperti ini, maka sudah pasti Lakers akan mengambil Bronny di urutan pick ke-55 demi mendapatkan ayahnya itu kembali. LeBron memang sudah sangat tua, namun performanya masih sama hebatnya dengan masa prime-nya di usia 39 tahun ini. Lakers bahkan masih mau memberikan kontrak dengan nominal yang tinggi kepadanya. LeBron juga sudah mengatakan jika tidak apa-apa kalau ia tidak bisa bermain satu tim dengan Bronny. Namun, ya sebagai seorang ayah, siapa sih yang gak ingin bermain dengan anaknya sendiri jika ada kesempatan? Dalam lubuk hati LeBron, ia pasti masih ingin melakukan hal tersebut. Lagi pula, dengan prospek-prospek yang tersisa di NBA Draft, Bronny adalah pemain yang paling masuk akal untuk dipilih oleh Lakers. Urutan 55 tidak terlalu berarti jika dibandingkan dengan urutan-urutan lain yang lebih tinggi. Maka Lakers bisa menggunakan hak memilih ini untuk membahagiakan LeBron. Lakers berjuang mati-matian untuk mendapatkan momen ini. Rich Paul bahkan sampai melarang tim-tim NBA lainnya untuk memilih Bronny. Sebab jika siapapun berpikiran untuk memilih Bronny, maka Bronny tidak akan mau bermain bersama tim yang memilihnya itu, karena ia akan bermain di Australia. Dari pernyataannya ini saja, sudah terlihat jelas jika Rich Paul ingin membuat Bronny 100% dipilih oleh Lakers. Lalu bagaimana nasib Bronny dan LeBron ke depannya bersama Lakers? Realistis saja, Bronny pasti tidak akan langsung memberikan pengaruh yang besar terhadap permainan Lakers musim depan.
Karena dipilih di ronde kedua serta baru saja menjalani musim yang cukup mengecewakan bersama USC, Bronny kemungkinan besar akan menghabiskan banyak waktu di NBA G League, liga afiliasi NBA di musim depan. Ia masih membutuhkan banyak waktu untuk berkembang dan beradaptasi di level profesional. Mungkin di beberapa momen ia akan dipanggil Lakers untuk bermain bersama ayahnya dan menciptakan momen-momen dan sejarah yang tak bisa dilupakan. Meski begitu, Lakers juga masih bisa meningkatkan performa mereka musim depan dan memiliki rekor menang kalah yang jauh lebih baik dibanding musim ini. Karena selain memilih Bronny, Lakers juga mengambil Dalton Knecht di urutan pick ke-17. Ia merupakan prospek yang sangat hebat dan sebenarnya digadang-gadang untuk terpilih di urutan pick ke-10 besar. Namun karena usianya yang cukup tua sebagai seorang rookie, maka akhirnya ia jatuh ke tangan Lakers di urutan pick ke-17. Knecht merupakan pemain yang sesuai untuk Lakers. Selain merupakan seorang shooter tajam, ia sudah cukup berpengalaman untuk bermain di level profesional. Karena bagaimana jika ditambah dengan permainan Bronny yang juga digabung dengan LeBron di lapangan? Bronny memang belum memberikan performa yang maksimal di USC. Namun permainannya sekilas menunjukkan bahwa ia merupakan pemain 3&D atau yang memiliki keahlian utama di sisi 3-point dan defense. Di draft combine tahun ini, ia dapat membuktikan semua kemampuan tersebut dengan baik. Ia dapat menjadi pemain seperti Davion Mitchell, Gary Harris, bahkan juga seperti Jrue Holiday ataupun Derrick White. Jika Bronny dapat terus meningkatkan kemampuannya seiring berjalannya waktu, kemampuan syutingnya bakal sering digunakan oleh Lakers karena LeBron pastinya akan selalu mendapatkan penjagaan yang ketat sebagai seorang bintang. Selain itu, Bronny juga memiliki tubuh yang sangat atletis. Ini dapat memberikan pengaruh yang signifikan untuk permainan Lakers dan LeBron di lapangan, khususnya di sisi defense. Ditambah lagi dengan keinginan untuk berkembangnya yang sangat tinggi, Bronny masih bisa menjadi seorang playmaker yang handal untuk saling memfasilitasi di lapangan. Namun sebenarnya hal terpenting yang harus disempurnakan Bronny adalah perihal shooting. Sebab Bronny bisa dibilang sebagai guard yang kecil dengan tinggi badannya, dan sebagus apapun defense-nya, ia akan kesulitan untuk mendapatkan menit bermain jika tidak bisa shooting. Bronny sepertinya akan membutuhkan beberapa musim lagi untuk menjadi pemain NBA yang solid. Dan jika melihat kondisi LeBron yang masih mampu untuk bersaing, ia mungkin tidak akan pensiun setelah musim depan. Dengan itu juga, kita akan melihat sebuah dominasi dari duet ayah anak pertama dalam sejarah NBA. LeBron sebagai pemain forward yang dominan, ditambah dengan Bronny sebagai pemain 3&D yang solid, kombo tersebut terlihat cukup menakutkan di era modern ini. Terpilihnya Bronny oleh Lakers adalah momen yang luar biasa. Bermain bersama anak sendiri di liga basket terhebat di dunia tentu bukanlah pencapaian yang biasa saja. Tidak ada yang bisa mengukir sejarah ini sebelum LeBron dan Bronny. Meski begitu, pencapaian ini hanyalah yang pertama di NBA saja, sebab di liga profesional lainnya, sudah ada duet ayah anak yang bermain bersama dalam satu tim ini, seperti di liga NFL, NHL, dan MLB. Bronny pasti akan mendapatkan banyak ekspektasi setelah ini. Namun, ekspektasi tersebut harusnya terletak di kurun waktu yang berbeda-beda. Karena tidak masuk akal bagi bocah seperti Bronny akan memenuhi semua ekspektasi orang-orang hanya dalam semusim saja. Itulah episode kali ini. Bantai sale banding harga jersey basket cuma 100.000 doang per setel. Custom jersey apapun bisa di Easy Sportswear, 100% polyester, full print, jahitan rapi, dijamin kualitas terbaik. Gak usah takut kebesaran kekecilan karena dari ukuran kecil sampai jumbo ada semua. Ada cacat kami ganti 100%. Gas, check out aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.